Dalam sejarah Islam, ajaran tasawuf atau sufisme sering sekali diklaim sebagai jalan menuju pembersihan jiwa dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring berjalannya waktu, banyak praktek dan keyakinan sufi yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Campur tangan sufi dalam ajaran Islam telah mengakibatkan berbagai bentuk penyimpangan dalam hal akidah, ibadah, serta konsep ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini akan mengulas bagaimana ajaran sufi berkontribusi dalam merusak kemurnian Islam berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, serta kajian sejarah. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mniadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang campur tangan sufi dalam merusak ajaran Islam. Tasawuf mulai berkembang dalam dunia Islam sekitar abad kedua hingga ketiga Hijriah. Pada awalnya sufisme lebih banyak berorientasi kepada kehidupan zuhud, menjauhkan diri dari kemewahan dunia. Namun seiring waktu, sufisme mengalami pencampuran dengan filsafat Hindu, Yunani, Hindu, Buddha, dan Kristen, hingga menyebabkan munculnya doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Islam. Salah satu tokoh sufi awal, Al-Halas, mulai memperkenalkan konsep hulul, yaitu penyatuan Tuhan dengan makhluk, yang menyerupai ajaran Hindu tentang manunggaling kaula Gusti, atau konsep reinkarnasi dalam kepercayaan lain. Pemikiran ini semakin berkembang dan berujung kepada konsep wahdatul wujud yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi, di mana dia menyatakan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari Tuhan. Teman-teman sekalian, di antara beberapa penyimpangan utama dalam akidah sufi yang merusak kemurnian Islam itu meliputi yang pertama, konsep wahdatul wujud, yaitu penyatuan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham wahdatul wujud mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara makhluk dan Allah. Dengan kata lain, teman-teman sekalian, semua yang ada di dunia ini adalah perwujudan dari Tuhan. Ini bertentangan dengan tauhid dalam Islam yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Dalil yang membantah tentang pemikiran ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran surah Asy-Syura ayat ke-11. Konsep ini telah menyebabkan banyak tokoh sufi beranggapan bahwa manusia bisa menyatu dengan Allah. Sehingga lahirlah doktrin-doktrin sesat seperti Al-Halas yang berkata, Ana al-Haq, aku adalah kebenaran atau ia Tuhan. Lalu Ibnu Arabi yang mengatakan segala sesuatu adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu. Yang kedua, keyakinan hulul, yaitu Tuhan menitis ke dalam makhluk. Sebagian sufi percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke dalam tubuh manusia pilihan, sebagaimana yang diyakini oleh kaum sufi ekstrim seperti tarekat Bektashi di Turki dan tarekat Rifaiyah di beberapa wilayah. Keyakinan ini, teman-teman sekalian, mirip dengan ajaran Kristen tentang inkarnasi Tuhan dalam diri Nabi Isa, dan ajaran Hindu tentang awatara, yaitu penjelmaan Tuhan ke dunia. Dalil yang membantah tentang pemikiran ini, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-2. Konsep hulul bertentangan dengan ajaran tauhid karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersemayam dalam diri makhluk. Yang ketiga, pengkultusan wali dan syekh. Banyak sufi mengajarkan bahwa wali atau guru tarekat memiliki keistimewaan yang melebihi manusia biasa. Bahkan ada yang percaya bahwa wali memiliki ilmu laduni, yaitu ilmu langsung dari Allah, dan dapat memberikan syafaat kepada murid-muridnya tanpa perlu mengikuti syariat Islam. Bentuk pengkultusan ini melahirkan berbagai bentuk kesesatan seperti
meminta pertolongan kepada wali yang telah meninggal dunia, memohon keberkahan dengan mengusap kuburan wali, mempercayai bahwa wali dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Dalilnya membantah pemikiran ini ialah wa may yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabahu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyembah sembahan lain di samping Allah tanpa ada bukti, maka perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 117. Selain dalam akidah, tasawuf juga merusak kesucian ajaran Islam melalui berbagai ritual yang menyimpang dari sunnah. Di antaranya ialah seperti yang pertama, zikir berlebihan tanpa dalil. Banyak tarekat sufi melakukan zikir dengan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti berzikir sambil menari dan melompat-lompat, berzikir dengan suara keras hingga berteriak-teriak, mengulang-ulang kalimat tauhid tanpa mengikuti kaidah syar'i. Dalil yang membantah ajaran tasawuf ini ialah wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'u wa khifata wa dunal jahri minal qawli bil guduwil wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, serta dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi maupun petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Selanjutnya yang kedua, tarekat dan ritual mistis. Beberapa tarekat sufi mengajarkan praktek-praktek mistis seperti berjalan di atas api atau kaca, menikam tubuh sendiri dengan pedang tanpa terluka, mengaku bisa terbang ataupun berjalan di atas air. Semua ini bukanlah bagian dari Islam, teman-teman sekalian, melainkan sihir atau tipu daya setan. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, dari berbagai penyimpangan yang telah dibahas, jelas bahwa tasawuf telah merusak kemurnian ajaran Islam dengan memasukkan konsep-konsep asing yang tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah tauhid yang seharusnya murni malah menjadi dikaburkan dengan ajaran hulul dan wadatul wujud. Praktek ibadah yang seharusnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW justru digantikan dengan ritual-ritual yang tidak berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Karena itu, teman-teman sekalian, kaum muslimin harus berhati-hati dan kembali kepada pemahaman Islam yang benar berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman salafus soleh. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.